Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Yesa Tampu Bolon dan berikut USM News selengkapnya. Pusaka Jateng kembali digelar dengan mengambil tema mewujudkan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Forum ini diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam penentuan kebijakan pemerintah mendatang. Forum Perumusan Analisis dan Rekomendasi Kebijakan Jateng atau yang akrab dikenal Pusaka Jateng 2024 kembali digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Diselenggarakan di Hotel Gumaya pada Selasa 2 Juni 2024 lalu, acara ini mengangkat tema mewujudkan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Penumpu ketahanan pangan dan penumpu industri. Ini kalau Bapak sekalian dari teman-teman akademisi, kira-kira ini bertolak belakang enggak sih antara penumpu pangan dengan penumpu industri? Mungkin kalau agak dicermati agak bertolak belakang, karena begitu kita nge-push industri kira-kira akan berdampak ke pangan apa tidak. Beriringan, bersinergi dengan baik, ini potensinya luar biasa sekalian untuk pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Forum ini diadakan untuk membahas perkembangan perekonomian terkini serta dampak perumusan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi berbagai isu strategis yang diharapkan diikuti berbagai pengamat dan praktisi ekonomi akademisi. Ketua Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro yang merupakan badan penyelenggara Universitas Semarang, Profesor Dr. Insinyur Kesi Wijayanti SEMM, turut hadir sebagai narasumber dalam acara tersebut yang mewakili akademisi. Ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan industri pengolahan di Jawa Tengah berkembang signifikan. Memang yang signifikan adalah industri pengolahan untuk pertumbuhan Jawa Tengah. Tetapi bagaimana kita mensupport push industri pertanian ini juga tetap merupakan andalan Jawa Tengah dan juga bagaimana intinya bisa membuat petani kita itu ketawa gitu ya. Strateginya adalah bagaimana tetap pelaku-pelaku usaha ini tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga kepada lingkungan dan sosial. Nah, tentunya bagaimana sinergi antara sektor pertanian dan pengolahan ini bisa memberikan nilai tambahnya. Profesor Kesi juga turut berharap bahwa acara ini dapat menjadi jembatan dalam membantu pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada. Pusaka ini menjembatani ya dan bisa membantu pemerintah dalam pemikiran-pemikiran problem solving untuk Jawa Tengah dan khususnya untuk Universitas Semarang ya. Ini juga bisa memberikan kontribusi nyata bahwa guru besarnya bisa memberikan pemikiran untuk masyarakat. Pembukaan ruang pamer inovasi Universitas Semarang berlangsung pada puncak acara Disnatalis ke-37 USM. Kehadiran ruangan ini diharapkan dapat menjadi pemantik semangat untuk menciptakan inovasi baru baik dari dosen, mahasiswa, serta juga sivitas akademika USM. Disnatalis Universitas Semarang ke-37 yang terselenggara beberapa waktu lalu turut diramaikan dengan pembukaan beberapa tempat baru di lingkungan Universitas Semarang. Kehadiran Museum Universitas Semarang serta ruang pamer inovasi turut menjadi daya tarik sendiri. Berisi ide serta karya dosen dan mahasiswa, ruangan ini akan difungsikan untuk menampilkan karya yang telah dibuat. Ya, ruang pamer inovasi ini salah satu bentuk ya wujud dari actionnya para dosen, mahasiswa, karyawan untuk bisa berkreatif ya, punya ide-ide yang bisa diterapkan sehingga ruang inovasi ini bisa representatif untuk kita berikan kepada pihak-pihak yang ingin ya belajar, karena
Kita tahu bahwa ilmu pengetahuan ini kan harus berkembang ya dan penting ya, dan kita harus tetap terus mengembangkan ide-ide ini, tidak hanya teori tetapi juga praktek ya. Ruangan yang bertempat di Gedung A Universitas Semarang ini ke depan akan terus menambah koleksinya, yaitu karya-karya yang telah dibuat oleh dosen juga mahasiswa. Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT menyatakan bahwa kehadiran ruangan ini disambut baik untuk memamerkan karya-karya yang ada. Saya sebagai rektor berpandangan bahwa ruang pamer inovasi itu sangat penting, dan kami terima kasih kepada Yayasan Alumni Universitas Diponegoro sudah memberikan fasilitas ruang pamer inovasi bagi dosen maupun bagi mahasiswa Universitas Semarang untuk memamerkan karya-karya inovasinya. Jadi ini kami menyambut baik sekali, dan insya Allah akan kami maksimalkan manfaatnya untuk teman-teman dosen dan adik-adik mahasiswa. Nah, kami selanjutnya berharap bahwa keberadaan ruang pamer inovasi ini akan diketahui oleh semua warga USM, kemudian akan memberikan tambahan motivasi untuk makin berkarya, makin berinovasi, karena karyanya, inovasinya akan dipamerkan di ruangan tadi. Dan ruangan tadi harapan saya akan menjadi seperti miniaturnya USM. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB saat ini telah sampai di tahap daftar ulang. Proses daftar ulang ini sudah berlangsung sejak 3 Juni yang lalu. Halo semuanya, kenalin nama aku Najwa dan hari ini aku sedang berada di SMK Negeri 1 Semarang. Saat ini SMK Negeri 1 Semarang sedang membuka pendaftaran ulang bagi siswa-siswi baru. Kira-kira bagaimana aktivitasnya? Yuk ikutin aku. Daftar ulang bagi peserta didik baru mulai dilaksanakan di SMK Negeri 1 Semarang. Kegiatan daftar ulang ini berlangsung di ruang kelas dan di aula SMK Negeri 1 Semarang. Kegiatan daftar ulang ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh siswa dan siswi baru telah terdaftar secara resmi dan siap memulai perjalanan belajar di SMK Negeri 1 Semarang. Ya, untuk hari ini SMK Negeri 01 Semarang sedang mengadakan kegiatan terusan dari PPDB, yaitu daftar ulang bagi siswa-siswa baru. Dari tanggal 3 hingga tanggal 12 itu bagi yang memang keterima secara langsung, tetapi nanti akan ada sambungannya lagi di tanggal 15, 16, 17 untuk bagi anak-anak yang merupakan cadangan. Cadangan itu apa? Cadangan itu bagi yang reguler ini nanti ada yang mengundurkan diri, itu bisa diterima di cadangan, dan itu yang menentukan semua dari Dinas Pendidikan. Harapan saya silakan untuk mematuhi segala peraturan di SMK Negeri 01 Semarang biar nanti bisa lulus tepat waktu tanpa harus ada hambatan atau halangan. Perkenalkan, nama saya Ufara Khalifatul Zikra. Saya ngambil jurusan broadcasting dan perfilman. Karena saya tertarik dari kakak kelas saya yang alumni dari sekolah saya dan masuk jurusan ini. Perasaan saya senang, bangga sama diri saya sendiri karena bisa masuk negeri. Nah, itu dia tadi aktivitas pendaftaran ulang yang ada di SMK 1 Semarang. Untuk adik-adik yang keterima, selamat ya. Saya Najwa Karisma dan kru yang sedang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Universitas Semarang menjalin kerjasama dengan Guangxi Polytechnic of Construction atau GXPC. Kerjasama ini dijalin dengan tujuan untuk meningkatkan pendidikan inovasi dan pertukaran budaya. Universitas Semarang secara resmi menjalin kerjasama dengan Guangxi Polytechnic of Construction (GXPC). Kerjasama yang berlangsung secara daring tersebut digelar pada tanggal 3 Juli 2024 yang lalu. Kerjasama antar kedua institusi ini bertujuan untuk meningkatkan pendidikan, inovasi, dan pertukaran budaya. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Semarang Dr. Supari STMT turut mengungkapkan kebanggaan atas kerjasama yang dilakukan oleh USM dengan GXPC.
Dr. Supari juga memastikan bahwa kerjasama antara USM dan GXPC mencakup berbagai inisiatif, termasuk proyek penelitian bersama, program pertukaran mahasiswa dan dosen, serta lokakarya dan seminar kolaboratif. Gayung bersambut Presiden GXPC Mr. Eng Woo Kun juga menyatakan bahwa pendidikan menjadi faktor penting dalam perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia. Pihaknya siap berkolaborasi dengan USM dalam mengatasi isu-isu dan tantangan dalam transformasi juga peningkatan industri konstruksi. Untuk meningkatkan kualitas terhadap pembina pramuka tingkat dasar, Kuarcap Pramuka Cabang Grobogan menggelar KMD atau Kursus Mahir Dasar untuk Pramuka Penggalang dan Pramuka Siaga di Sekolah Menengah Pertama 2 Toroh. Warshap Gerakan Pramuka Grobogan Minggu pagi mengadakan kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar yang diselenggarakan di aula dan lapangan SMP Negeri 2 Toroh Grobogan. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta, yaitu merupakan guru yang mengajar di SMP negeri maupun swasta yang berada di Kabupaten Grobogan. Kegiatan ini juga dilaksanakan selama 5 hari, yang dibuka pada hari Minggu 30 Juni 2024 dan ditutup pada hari Kamis 4 Juli 2024, di mana Gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda hendaknya selalu siap merespon kemajuan zaman. Ini dalam rangka kursus pembina mahir dasar, tingkat dasar di kuartir cabang Kabupaten Grobogan yang dilaksanakan di kuartir Ranting Toroh. Gerakan Pramuka. Gerakan ini meliputi pelatihan para pembina-pembina baik di tingkatan siaga maupun penggalang yang nanti harapannya untuk meningkatkan sumber daya manusia, kualitas dari masing-masing kakak-kakak pembina ini yang bisa terimplementasikan di masing-masing gugus depan baik dari sisi kemampuan, keterampilan, terusan karakter, bagaimana mendidik anak-anak, menggerakkan anak-anak untuk kegiatan kepramukaan di masing-masing gugus depan. Meningkatkan kualitas dari masing-masing pembina, baik dari sisi keterampilannya, pengetahuannya dalam kegiatan kepramukaan ini untuk diimplementasikan, dilaksanakan di masing-masing gugus depan, baik di tingkatan siaga maupun di tingkatan penggalang. Dalam rangka pelatihan khusus mahir dasar tingkat siaga dan tingkat penggalang. Untuk apa ini, Mbak? Ini untuk meningkatkan kualitas pembina baik di golongan siaga maupun di golongan penggalang. Terus nanti apa harapannya, Mbak? Harapannya nanti bisa diimplementasikan kepada peserta didik di gugus depan atau pangkalan masing-masing. Mbak Sinten? Jadi untuk pendidikan kepramukaan nanti dapat meningkat dan pembentukan karakter peserta didik dapat tercapai dan terlaksana. Dinamika perkembangan zaman menuntut pramuka untuk senantiasa mempertahankan eksistensinya dengan tetap memegang teguh pada satya dan dharma pramuka. Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan secara berkala dan berkelanjutan di setiap tingkatnya memberikan kontribusi positif terhadap pembentukan karakter generasi penerus bangsa. Setelah dilantik petugas pemutakhiran data pemilih, Pantarlih langsung terjun ke lapangan untuk melakukan pencocokan dan penelitian coklit data pemilih. Lokalisasi di Blora menjadi salah satu sasaran petugas Pantarlih untuk melakukan coklit data pemilih. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Blora terus gerak melakukan pencocokan dan penelitian coklit pasca ditetapkannya para Pantarlih. Coklit akan berlangsung sebulan penuh dari 24 Juni hingga 24 Juli mendatang. Tak luput dari pengamatan, KPU Blora juga terjun di lingkungan lokalisasi Kampung Baru yang berada di Desa Geneng, Kecamatan Jepon, Blora. Saat di lingkungan lokalisasi tampak beberapa warga antusias untuk mendapatkan keabsahan hak pilihnya di Pilkada November nanti melalui coklit dari petugas Pantarlih KPU setempat. Koordinator Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Blora, Heni Rina Minarti mengatakan pihaknya terjun langsung agar para warga yang memiliki hak pilih secara resmi tercoklit sebab semua warga negara punya hak pilih tanpa memandang lingkungannya. Kesetaraan hak pilih terus dikawal dan dipastikan tercoklit, terlebih di Kampung Baru ini. Di RT 1 dan RT 2 RW 4 TPS 04 ini terdapat 16 data pemilih yang harus kami coklit.
Pak Antalih dari TPS Desa Ngendang melakukan proses coklit di RW 4 Desa Ngendang ya. Di sini di lokasi RW 4 ini ada 16 pemilih yang nantinya akan dicoklit oleh teman-teman. Sebenarnya kalau ini dalam proses coklit ini tidak ada bahasa TPS lokasi khusus ya Mas. TPS saat ini adalah TPS reguler. Hanya saja memang pemilihnya saat ini ada di RW 4. Mereka nanti nyoblosnya di TPS mana? TPS 4 di Sangenang. Jadi semua orang bisa nyoblos ya Bu ya kalau sudah coklit ya? Bagi mereka pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih, baik itu pemilih yang sudah ada dalam daftar pemilih kita maupun pemilih baru nantinya juga punya yang sama bisa menggunakan hak pilihnya di tanggal 27 November 2024 nanti. Heni berharap ke-16 warga tersebut langsung diproses semua sama pantarlihnya. Menurutnya tak ada yang namanya TPS lokasi khusus di lingkungan lokalisasi. TPS di sini sama saja seperti lainnya, nantinya mereka nyoblosnya di TPS 4 di RW 2 setempat. Pemirsa, mengajar silat di Amerika menjadi cita-cita Wona Sumantri melalui Silat Martial Arts Academy yang didirikannya di Rockville, Maryland tahun 2011. Ia memperkenalkan sisi lain sebuah seni bela diri yang tak hanya melibatkan kekuatan fisik kepada warga Amerika Serikat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Yesa Tampu Bolon dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You in a lock like this here. Okay, even with the eyes closed, you can counter doing something else. Adalah mimpi Wona Sumantri yang jatuh cinta dengan pencak silat sejak kecil untuk membuka akademi silat dan membagi ilmunya tak hanya ke warga Indonesia. Karena kita mau bikin untuk umum, jadi kita buka studio sendiri. Wona mendirikan Silat Martial Arts Academy pada tahun 2011 di Rockville, Maryland, setelah sebelumnya sempat mengajar di Kedubes RI Washington DC. Menurutnya, sebagai bisnis tak mudah memasarkan pencak silat ke publik AS, terutama karena seni gerakannya yang terlihat lembut sehingga kerap dianggap tidak sekeras seni bela diri lain. Tapi kalau silat itu kan semuanya it's hidden ya. Gerakannya, setiap gerakan memang ada gunakannya, ya kan? Tapi it's not macho, jadi mereka itu sih nah efektif nggak bisa digunakan gitu. Daya tarik silat bagi para murid akademi ini adalah konsep seni bela diri tradisional yang juga mencakup komponen non-fisik seperti yoga dan meditasi. Ray Wicks yang pernah belajar seni bela diri Tiongkok sudah 2 tahun berlatih di Silat Martial Arts Academy. Menurut Ray, silat telah mengubah hidupnya walau awalnya ia sempat skeptis. Silat is now training only physically but mentally as well. So we have the female and the male aspects. So inside is a female and male is the outside part. And it's not just a muscle training, it is also a mindset training as well. That it's not just sports, it's not just martial arts, but something else that I cannot really put a name on. So physically I feel stronger and also help me lower my anxiety, lower my stress, and make me more active and confident. Memang kebanyakan murid di akademi ini pernah mempelajari ilmu bela diri lain, seperti Donald Holmes yang sebelumnya pernah berlatih Muay Thai. I always love martial arts and I just love the way silat move and the self-defense of it. Walau pernah mempelajari seni bela diri lain, menurut Randy Sumantri, instruktur senior yang sudah 15 tahun mengajar silat, ada satu hal yang sulit diajarkan ke murid-muridnya yang warga Amerika. Rasa, kayaknya ininya filosofinya beda ya kayaknya. The mind it's switch, you know. So everything is always going to about power, right? External power, right? Tapi kalau ini silat kan semuanya internal, banyak internal. So you have to use your rasa a lot. So that means you don't have to tense up all the time, right? So that's like one of the hardest concept, you know, like. The only way to show that is through the drills like we're showing right now. Sementara bagi Wona Sumantri yang sudah berkeliling Indonesia untuk mendalami seni bela diri pencak silat, berhasil mewujudkan mimpinya mengajar silat di Amerika memberi makna tersendiri. Karena kita banyak murid kan yang kita bisa bantu, ya. Misalnya bukan cuma dari their confidence, ya, juga untuk bela diri.
ya, dan untuk juga mentalnya. Karena saya ini ilmu saya yang saya bisa ngajar, dan orang yang pada banyak yang niat juga, saya senang. Dari Rockville, Maryland, tim VOA.